Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perjalanan hidup seringkali harus kita lewati dengan penuh penderitaan, banyak pergumulan, banyak persoalan, dan seolah-olah kita mengalami jalan buntu. Kita merasa tidak bisa apa-apa, kita merasa tidak mempunyai apa-apa. Kita merasa tidak memiliki siapa-siapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena saat kita berserah, ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan Injil Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita merasakan lelah menjalani hidup. Kadangkala kita merasakan lemah dalam menjalani hidup. Dan kadang pula kita merasakan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan dalam kehidupanku. Aku hanya pasrah kepada kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Saudaraku, karena sakitnya sudah sangat lama, sehingga yang pertama secara fisik, tentu dia mengalami sakit yang luar biasa, membuat tenaganya, membuat tubuhnya semakin merosot. Dan secara fisik, dia bisa saja mengatakan, aku tidak kuat lagi menjalani hidupku. Kemudian saudaraku, di tengah-tengah sakit penyakit yang sudah lama itu ternyata perempuan itu sudah berulang kali pergi ke tabib, pergi ke dokter. Dan semakin banyak dokter yang dia datangi, tidak membuat penyakitnya semakin sembuh. Tetapi sebaliknya, dia malah semakin parah. Sehingga karena penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh, membuat perempuan itu mendapat julukan orang yang tidak tahir, orang yang tidak suci, orang yang tidak layak beribadah kepada Tuhan. Sehingga dia harus terkucil dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Penderitaan perempuan tadi semakin parah lagi, saudaraku, karena untuk pergi ke tabib, pergi ke dokter, Alkitab menceritakan bahwa perempuan tadi menghabiskan harta yang ia miliki. Sehingga saudaraku, dia pun juga tidak mempunyai apa-apa lagi. Bayangkan saudaraku, dia tidak punya daya menjalani hidup. Dia tidak punya siapa-siapa. Dan dia pun juga tidak mempunyai apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan hidupnya pada waktu itu, perempuan tadi tidak menjadi putus asa. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi, menerima semua orang, mengampuni orang yang berdosa, dan punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, maka perempuan tadi mempunyai iman yang sangat kuat, mempunyai keyakinan yang sangat kuat kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia mengatakan, asal aku mampu menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Asal dia bisa bukan memegang, saudara, tapi menyentuh. Bukan jubah Tuhan Yesus, menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Maka dia yakin dia akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang dimiliki perempuan tadi membawa semangat baru dalam kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus datang ke kotanya, di tengah-tengah kerumunan banyak orang, saudaraku,
perempuan tadi berusaha untuk membelah kerumunan orang itu, berusaha untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, dan dia betul-betul mampu menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang ia alami, ia rasakan, ia dapatkan, saudara? Imannya sudah membuat harapannya menjadi kenyataan. Ketika perempuan tadi berhasil menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, maka dia merasakan bahwa tubuhnya sudah sehat, pendarahannya berhenti. Karena Injil Markus menyatakan bahwa sumber pendarahannya berhenti dan membuat perempuan tadi tidak pendarahan lagi dan sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah iman yang dimiliki oleh perempuan tadi. Iman yang luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan saja. Kemudian Tuhan mencari siapa yang menyentuhnya. Lalu ketika bertemu, Tuhan Yesus mengatakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan damai dan tetaplah sehat, tetaplah sembuh dari sakit penyakitmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan tadi beriman dan berserah kepada Tuhan Yesus, dia sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah dia bayangkan. Yang dia bayangkan dia hanya sembuh, tetapi yang dia dapatkan tidak sekedar sembuh, tapi yang pertama, dia diterima oleh Tuhan Yesus. Curhat kepada Tuhan Yesus, ada kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia bisa pulang dengan damai. Hidupnya dipulihkan, hidupnya diubah, hidupnya dibuat damai oleh Tuhan Yesus. Saat berserah, ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam diri perempuan tadi. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Di tengah-tengah kita merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Di saat kita di titik nadir yang paling bawah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berhenti berharap. Tapi mari, saudaraku, kita belajar untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, untuk sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus. Di saat iman kita yang kuat itu, di saat kita pasrah total kepada Tuhan Yesus, disitulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang memampukan, pertolongan Tuhan yang memulihkan, pertolongan Tuhan yang mengampuni kita, pertolongan Tuhan yang membawa kita ke dalam keadaan yang damai sejahtera. Saudaraku, selamat menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan selamat menyerahkan hidup kita kepadanya. Maka Ia akan sungguh-sungguh menolong kita. Amin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan pergumulan, permasalahan, rasa khawatir, harapan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami mengalami seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi. Mengalami pertolongan Tuhan yang nyata, yang lebih luar biasa daripada yang kami bayangkan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap anggota keluarga kami, agar mereka berada dalam naungan-Mu, mengalami cinta kasih-Mu, mendapatkan rezeki yang cukup dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan kami, agar kami sungguh-sungguh mengerjakan dengan baik dan benar, sehingga rezeki dari Tuhan membahagiakan kami sekeluarga. Berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah atau kuliah, mampukan mereka menjalani pendidikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjalani bulan baru ini dengan tetap dalam penyertaan Tuhan,
karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.